فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka kajian Islam rutin, yaitu kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Muhammad Andi Hidayat LCMA. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira, kepada semua jamaah, terutama warga sekitar RT 002 dan juga sekitarnya. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan kehadiran Mahat Tahfiz Al-Yusra ini, mudah-mudahan Allah berikan ilmu kepada kita semuanya, ilmu agama, sehingga Allah mudahkan jalan kita, mudah-mudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju majlis ilmu, tempat-tempat pengajian ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk jalan ke surga. Iya, dengan kita datang ke majlis ilmu, dengan kita datang ke pengajian, kita dapat ilmu. Oh, ini yang nggak boleh, oh ini yang boleh, ini yang haram, ini yang halal. Sehingga dengan kita hadir ke majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti akan ada tanya jawab, ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nanti seperti biasa disediakan kertas ya oleh panitia. Jadi nanti Ustadz Andi insya Allah akan menyampaikan sampai waktu azan. Ya, nanti kita break azan. Setelah azan nanti langsung tanya jawab insya Allah, seperti itu ya. Mari sama-sama kita buka kajian rutin kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Abu Muhammad Andi Hidayat LCMA, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala niat-niatnya ini nggak sama antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan boleh jadi perbedaan yang ada di dalam hati-hati kita nih saat ini, tujuan dari duduk di tempat ini, perbedaannya antara yang satu dengan yang lain bagaikan perbedaan langit dan bumi. Di sana ada yang tinggi, mulia niatnya karena memang ingin mendapatkan ilmu, karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di dalam majlis ilmu, ya, mendengarkan nasihat agar dia bisa memperbaiki dirinya. Ada yang niatnya seperti itu. Ada yang niatnya, wallahu ta'ala, kita tidak menunjuk kepada siapapun, saya berbicara umum. Boleh jadi ada yang niatnya hanya sekedar, oh fulan ikut duduk di majlis ilmu kajian, saya duduk hadir juga. Ya, ini
saya ada tekanan dari atasan umpamanya, kalau nggak hadir saya khawatir ya ada sesuatu yang terjadi pada diri saya terkait dengan kebutuhan dunia saya umpamanya. Allah alam itu kan, mudah-mudahan itu tidak ada. Mudah-mudahan itu tidak ada. Maka dari itu nih, ya mumpung masih baru nih kajiannya, perbaiki niatnya. Ya, niat yang benar itu adalah niatkan bahwa ketika kita melakukan suatu amalan, ya, amalan ibadah memang untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu hendaknya tujuan dari amalan yang dia lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah Allah. Tujuannya karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapatkan ridho atasan. Bukan ingin mendapatkan pujian dari orang atau dikatakan sebagai orang soleh. Ini luruskan. Ya, luruskan niat kita sekarang. Ya, karena niat itu berbeda-beda. Ya, duduk di sini ada niatnya. Ya, maka dari itu luruskan niat tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari niat yang berbeda-beda ini, walaupun satu jenis amalannya, maka di sana akan ada akibat. Akan ada hasil yang diperoleh oleh orang yang melakukan amalan tersebut. Hasilnya pun akan berbeda-beda. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar niatnya. Sesuai dengan tujuan dia melakukan amalan tersebut untuk apa. Kalau tujuannya benar, sebagaimana tadi kita sebutkan, maka apa balasan yang akan Allah berikan? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau dari amalan itu sendiri adalah amalan yang besar, maka akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan amalan yang besar seperti menuntut ilmu saat ini. Ya, amalan yang kecil, amalan yang sifatnya rutinitas, kebiasaan, tapi kalau diniatkan baik, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala akan bernilai besar. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Kam min amalin saghirin kabbarathu an-niyah. Wa kam min amalin kabirin sagharathu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil, sepele, tetapi menjadi besar karena niatnya yang baik. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil, tidak berharga, bahkan sia-sia dan berubah menjadi dosa karena niat yang salah. Karena niat yang salah. Maka dari itu, perbaiki niat. Luruskan niat supaya pahala yang kita peroleh maksimal. Ya, supaya kita meraup pahala sebanyak-banyaknya. Karena sungguh ya pahala balasan yang akan diperoleh oleh seseorang itu sekali lagi tergantung niatnya. Dan inilah makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu ada niatnya. Ya, dan seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar niatnya. Ada yang dibalas dengan pahala secara sempurna, ada yang dibalas dengan kadar pahala yang sedikit berkurang, ada yang malah dibalas dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala niatnya salah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi SAW lantas memberikan sebuah contoh amalan. Memberikan sebuah contoh amalan kepada kita, sebuah amalan ibadah yang mana seseorang tatkala melakukan amalan tersebut berbeda-beda niatnya, yaitu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya itu, dia hijrahnya di dalam rangka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hijrah itu apa, Pak? Hijrah itu artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang dimaksud di dalam hadis ini, ya, karena ketika disebut hijrah, ya, pada asalnya maknanya adalah hijrah dari sebuah tempat yang terdapat kekufuran, tempat
orang-orang kafir, negara kafir, menuju tempat ya negara Islam, ya, atau dari tempat yang di sana terdapat berbagai macam kemaksiatan, kefasikan, perbuatan dosa dan maksiat, menuju tempat yang sedikit atau tidak ada perbuatan dosa dan maksiatnya. Ini makna asal dari hijrah. Tatkala seseorang hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita anggaplah hijrah ini adalah hijrah dari negara kafir menuju negara Islam. Menuju negara Islam. Di sini ada beda-beda macamnya. Ya, di dalam hadis ini ada 3 jenis disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, yang memang hijrahnya ada dalam rangka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin hidup di negara kafir di mana dia terkekang di situ, tidak bisa melaksanakan syariat-syariat Allah, pindah ke negara Islam. Ya, dengan niat ingin melaksanakan syariat-syariat Allah secara sempurna. Ingin melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di negaranya yang asal, yaitu negara kafir, dia tidak bisa sholat. Ada tidak saat ini sebuah negara yang kaum muslim tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah? Ada. Di Cina umpamanya, di apa itu Uyghur, ya, Cina Uyghur. Susah mereka melaksanakan ibadah di sana, sehingga banyak yang harus hijrah ke tempat yang lainnya. Ya. Ini kalau ternyata niatnya adalah untuk melaksanakan syariat Allah, maka benarlah niatnya. Tapi ya kalau niatnya yang kedua dan ketiga, ya, ternyata niatnya itu untuk mencari dunia. Ya, di negaranya, negara kafir, ya, dia tidak bisa bisnis. Tidak bisa mencari kekayaan. Tidak bisa menikmati kenikmatan dunia. Ya. Dia tahu, kalau pindah ke negara Islam, soalnya di sana banyak minyak, ya, perdagangan luar biasa, ya, pindah ke sana. Tujuannya hanya untuk mencari dunia. Atau tujuan yang ketiga, ya, dia pindah dari negara kafir ke negara Islam karena tahu wanita-wanita di negara Islam, ya, di umpamanya kita katakan Lubnan atau Turki atau apalah negara-negara Islam, sana wanita-wanitanya cantik pokoknya. Saya ke sana ingin cari wanita untuk nikah, ya, wanita muslimah, ya, karena wanita di negaranya tidak sesuai seleranya umpamanya. Kalau seperti itu niatnya, maka ini niat yang tidak benar. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, fahijratu ila ma hajaru ilaihi. Maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Dia akan memperoleh hanya sebatas apa yang dia tuju saja. Di sini tidak diulangi. Kalau tadi ya fahijratu ila Allah wa rasuli diulangi, ya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di sini enggak, Nabi hanya mengatakan maka hijrah sesuai dengan apa yang dia tuju. Maksudnya apa di sini? Nabi ingin, ya, mengabarkan kepada hal itu hal yang hina, hal yang rendah, yang selayaknya tidak ada pada diri seseorang yang hijrah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Di negara kafir ke negara Islam, hendaknya niatnya adalah dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini, ya, niat itu mempengaruhi, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketahuilah, ya, niat atau keikhlasan yang kita ambil dari hadis ini, ya, karena hadis ini, ya, menunjukkan, ya, wajibnya ikhlas. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu ada niatnya dan seseorang akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Hadis ini adalah dalil wajibnya seseorang ikhlas tatkala melaksanakan amalan ibadah. Ikhlas harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mizan, timbangan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Kalau ikhlas diterima. Kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sana ada mizan yang kedua, timbangan yang kedua, ya, agar amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya amalan tersebut adalah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ada dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, ya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi harus ada dua syarat ini. Pertama ikhlas, yang kedua amalan tersebut harus ada tuntunannya, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini kita akan sedikit berbicara tentang hijrah, tentang makna hijrah dan macam-macamnya. Hijrah ya secara bahasa artinya pindah atau meninggalkan. Hijrah secara bahasa artinya pindah atau meninggalkan. Ya. Dan yang disinggung di dalam hadis tadi sudah kita sampaikan, maksudnya adalah hijrah dari negara kafir menuju negara Islam. Atau hijrah dari tempat yang banyak maksiat dan dosa menuju tempat yang tidak ada maksiat dan dosa. Ini yang pertama, ya, asal mana hijrah. Dan hijrah ya ada macam-macamnya. Ada macam-macamnya. Yang pertama adalah hijratul makan. Hijratul al-makan. Apa itu hijratul makan? Artinya hijrah tempat. Ya, hijrah tempat. Yang tadi kita jelaskan, hijrah dari tempat yang penuh dengan kekufuran atau negara kafir menuju negara Islam. Hijrah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa menuju negara Islam, negara yang penuh dengan ya syariat Allah subhanahu wa taala. Dan hijratul makan, ya hijrah yang paling tinggi itu hijrah dari negara kafir menuju negara Islam, ya. Hukum hijrah dari negara kafir menuju negara Islam, ya, adalah wajib. Hukumnya apa? Adalah wajib. Kapan itu? Tatkala dia tidak bisa melaksanakan syariat-syariat Allah di negaranya tersebut. Tatkala dia tidak bisa menampakkan syariat-syariat Allah di negaranya tersebut. Tatkala dia tidak bisa melaksanakan amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negaranya tersebut, maka di sini wajib dia hijrah. Wajib dia pindah ke tempat yang di mana di tempat tersebut dia bisa melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdiam diri di situ. Ketika dia mampu untuk hijrah harus pindah. Harus pindah. Ya. Adapun apabila ya seseorang tinggal di negara kafir, ya, akan tetapi dia masih bisa untuk melaksanakan syariat-syariat Allah. Salat bisa, memakai hijab bisa, ya, puasa tidak dilarang, baca Quran tidak dilarang. Maka kalau keadaan negaranya tersebut seperti itu, walaupun itu negara kafir, maka hukumnya tidak wajib hijrah. Akan tetapi disunnahkan. Ya, hukumnya hanya sebatas sunnah. Taruhlah kita contoh Amerika. Ini kan negara yang mayoritasnya non-muslim, kafir. Ya, tapi kalau ternyata di sana ada kebebasan bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah syariat Allah Subhanahu wa taala, ya silakan. Tidak mengapa tinggal di sana. Tapi kalau ingin pindah umpamanya ya ke Indonesia, ya ke Arab Saudi, ya silakan saja. Ya. Tapi hukumnya sunnah. Ya. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lantas sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Orang yang tinggal di negara Islam lalu pindah ke negara kafir. Orang yang pindah ya dari negara Islam ke negara kafir, ini bagaimana hukumnya? Maka di sini ada perinciannya. Kalau dia pindah dari negara Islam ke negara kafir, yang tahu di negara tersebut susah untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemungkinan besar dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk pergi ke negara tersebut. Akan tetapi kalau dia pindah ke negara kafir dan di sana ada kebebasan untuk dia menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah dirinci. Ya, tidak lantas ujug-ujug boleh.
ada perincian. Yang pertama, ya. Perincian di sini adalah kembali kepada syarat-syarat. Kepada syarat-syaratnya. Jadi boleh dengan syarat. Ini maksudnya. Dirinci di sini itu boleh dengan syarat. Syaratnya yang pertama, ketika seseorang ingin hijrah ke negara kafir, baik untuk kurun waktu tertentu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau ya untuk selamanya, maka di sini ada syaratnya. Yang pertama, an yakuna 'indahu 'ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Hendaknya dia memiliki ilmu yang dia pegang, yang dengan ilmunya tersebut dia bisa menepis syubhat-syubhat. Dia bisa menepis keabu-abuan. Karena ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah orang-orang kafir, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani, selamanya tidak akan pernah ridho dengan orang Islam. Mereka tidak akan ridho kita memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dengan jelas dan nyata melakukan upaya-upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Ya, bahkan mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Maka dari itu di sini kalau ada nih di antara kita yang ingin pergi ke negara kafir, syaratnya dia harus punya ilmu yang kuat, yang dengan ilmu tersebut dia bisa teguh dengan berbagai macam syubhat, kesamaran, ya, kerancuan di dalam memahami agama. Contohnya, kalau ada di antara anak-anak kita kaum muslimin yang pergi ke Amerika untuk menuntut ilmu, harus dibekali akidah yang kuat di sini. Jangan sampai agamanya dilepas. Jangan sampai mudah menerima opini-opini, pendapat-pendapat, argumen-argumen dari orang-orang kafir yang menyebabkan agamanya menjadi goyah. Ya. Akan tetapi sayangnya, ya, banyak loh beasiswa dari Eropa, dari Amerika untuk anak-anak kaum muslimin. Beasiswanya apa? Beasiswa belajar agama di Amerika. Bayangkan, belajar agama ke orang kafir. Bagaimana ini? Belajar agama di negara kafir. Apa yang akan diperoleh di sana? Di sana tempatnya orang-orang orientalis. Orang-orang kafir yang berpura-pura menjadi Islam, mempelajari Islam tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Sehingga tidak heran ketika pulang ke negaranya, ke Indonesia lagi, dia membuat pemikiran-pemikiran yang aneh. Itulah mereka kaum liberal. Orang-orang liberal. Bapak pernah tidak mendengar ya ucapan dia muslim mengatakan bahwa semua agama itu benar. Agama Kristen itu benar. Agama Buddha, Hindu itu benar. Karena tujuannya sama kepada Tuhan. Jadi kita gak boleh nyalahkan mereka katanya. Ini aneh. Gak bisa seperti itu. Agama kita Islam, agama yang paling benar. Agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam batil. Orang yang memeluk agama selain Islam di neraka. Ini akidah kita. Tidak boleh kita ada sedikit pun keyakinan orang selain Islam ada kemungkinan masuk dalam surga. Enggak boleh. Ini akidah mendasar. Tapi ada loh di antara kaum muslimin yang mengatakan seperti itu. Ada di antara kaum muslimin orang-orang yang berbelal yang mengatakan, mohon maaf ini, jangan dipotong ucapannya. Ya, Allah. Terus kalau kita kan biasanya mengatakan Allahu Akbar. Ya, dia akbarnya diganti dengan apa? Gogok. Ada. Ya, seperti itu. Menghina Nabi SAW dengan berbagai hinaan padahal dia muslim. Orang-orang liberal seperti itu. Makanya hati-hati. Kalau pergi ke negara kafir, ya kita harus memiliki pegangan ilmu yang kuat dan jangan pernah mau ya ditawarkan ya ke negara kafir untuk menuntut ilmu agama di sana. Jangan pernah mau. Karena mustahil. Mereka akan mengajarkan agama yang benar. Ya, ini yang pertama, ya harus memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut dia bisa menepis syubhat, ya, tashkik, ya, hal-hal yang bisa meragukan kita dalam agama kita. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna 'indahu dinun yahmihi minasyahawat. Yaitu ya, kalau seseorang ingin pergi ke negara kafir, baik tujuannya hanya sekedar untuk bisnis, rekreasi,
dia harus memiliki agama di dalam dirinya, ya, yang dengan agama itu dia bisa menjaga dirinya dari berbagai godaan syahwat. Dari berbagai godaan syahwat. Baik syahwat yang berkaitan dengan kemaluan atau syahwat yang berkaitan dengan perut. Ya. Karena di negara kafir tidak ada akan melihat wanita-wanita memakai hijab. Ya, di negara kafir biasanya ya kota-kota itu dipenuhi dengan tempat-tempat maksiat. Ya, dengan diskotik umpamanya, dengan tempat prostitusi umpamanya. Ya, dan itu nampak terjelas. Ya, wanita-wanitanya umpamanya menggoda. Kalau ternyata pergi ke sana gak bisa menahan diri ya dari syahwat, dari hal-hal yang diharamkan, jangan ke sana. Ya, dari perzinahan, dari meminum khamar, dari perjudian dan seterusnya, jangan ke sana. Ya, atau kita pergi ke suatu daerah ya, masih dalam lingkup negeri kita umpamanya, tahu di situ tempat buruk. Jangan coba-coba ke sana. Dalam perbuatan dosa dan maksiat, kaidahnya kami sampaikan, jangan mencoba. Walaupun sedikit. Jangan mencoba. Karena kalau sudah mencoba, terus Syaitan yang menjerumuskan orang itu, dia tidak sekaligus, bertahap. Dari awal yang membuat seseorang penasaran. Mau lihat, hanya ingin tahu saja, penasaran. Oh, ternyata begini. Terus nyoba. Ya, nyoba yang ringan-ringan. Nanti naik parah sampai akhirnya dialah ya pelaku kemaksiatan yang hebat. Ya, maka itu jangan nyoba kalau kita merasa agama kita kurang. Ya, ini syarat yang kedua. Ya, kalau kita tidak memiliki pegangan agama yang kuat, jangan sekali-kali berani ya untuk pergi ke negara kafir karena godaannya begitu sangat luar biasa. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna muhtajan ila zalika, yaitu adanya kebutuhan. Ya, sehingga mengharuskannya untuk pergi ke negara kafir. Ya, umpamanya dia terpaksa pergi ke negara kafir untuk menuntut suatu ilmu keduniaan yang ilmu itu dibutuhkan oleh kaum muslimin dan tidak ada kecuali negara tersebut. Boleh. Boleh. Atau dia memiliki urusan bisnis ya yang mana di sana ada keperluan meeting, rapat di negara tersebut. Di negara tersebut keperluan, ada hanya keperluan. Ya, ini boleh. Dengan syarat yang pertama dan kedua harus diperhatikan. Syarat yang pertama dan kedua harus diperhatikan. Jadi harus ada keperluan. Ya. Keperluan yang memang urgen. Adapun kalau keperluannya hanya untuk liburan, bukan keperluan yang urgen, maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh pergi ke negara kafir untuk rekreasi, wisata, enggak boleh. Karena dengan kita perginya ke sana kita sudah membantu perekonomian negara kafir. Seperti itu. Ya, dan memang ya masih banyak tempat pilihan lain. Pilihan tempat lain dari negara-negara Islam untuk kita melakukan wisata. Pergi ke Indonesia banyak tempat wisata. Ya. Pergi ke umpamanya Malaysia, ya banyak tempat wisata. Kenapa harus ke negara kafir? Tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, bahkan ini bisa menyebabkan berdosa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah terdengar azan. Ya, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu untuk dikumandangkan azan, nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita melanjutkan materi. Ya, biar tuntas hadis ini, pekan depan kita ke hadis yang berikutnya. Lalu nanti kita bacakan pertanyaan-pertanyaan. Jenis-jenis hijrah, ya, tadi yang sudah kita bahas yaitu hijrah makan, hijrah tempat. Nanti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, meninggalkan tempat yang satu menuju tempat yang lain, ya. Yang kedua ada hijratul amal, hijrah amalan. Maksudnya itu seseorang hijrah meninggalkan amalan-amalan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, lalu dia pindah kepada amalan-amalan baik, melakukan amalan-amalan soleh. Ya, ini hijrah yang lagi ngetren nih sekarang ini di Indonesia ini. Sampai ada komunitasnya, komunitas hijrah umpamanya. Tidak mengapa, bagus. Tapi harus bagus hijrahnya. Ya, ketika kita menyatakan diri saya hijrah. Ya, yang tadinya saya adalah seorang pencuri umpamanya, seorang begal, seorang yang suka meminum minuman keras. Ya, suka zalim ke orang, suka durhaka ke orang tua, melakukan praktek riba, sudah tinggalkan semua itu. Tinggalkan dari sekarang, wajib hukumnya. Meninggalkan dosa dan maksiat itu hukumnya wajib dan tidak boleh ditunda-tunda. Ya, hijrahlah, pindahlah, ya, menuju kebaikan sebelum terlambat, sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Karena kita tidak tahu kapan, ya, akhir kehidupan kita. Kalau ingin bertobat, bertobatlah dari sekarang. Kalau ingin hijrah, hijrahlah dari sekarang. Ya, jangan menunggu sampai tua, jangan menunggu sampai sakit, jangan menunggu sampai ada musibah dulu. Ya, jangan, dari sekarang. Ya, ini hijrah yang kedua, hijrah amalan. Sebagaimana dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sejati adalah muslim yang lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seseorang yang hijrah, yaitu orang yang hijrah, ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa ternyata di antara, ya, hijrah itu ada hijrah amalan,
ya meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa, ya menuju ya perbuatan-perbuatan baik dan amalan-amalan saleh. Kemudian hijrah yang ketiga, hijratu al-amil, yaitu meninggalkan pelaku perbuatan dosa dan maksiat, atau sering juga kita istilahkan dengan istilah hajar. Hajar itu artinya kita meninggalkan, mengabaikan. Bagaimana bentuknya? Yaitu kita tidak ajak bicara, kita jauhi, kita berpaling, tidak ingin berjumpa dengan dia. Ini namanya hijratu al-amil. Ya, ketika ada orang yang dia itu terkenal melakukan dosa dan maksiat, melakukan dosa dan maksiat, bahkan secara terang-terangan, boleh di antara bentuk kita agar orang tersebut berubah dengan kita tinggalkan dia. Jangan disapa, jangan diucapkan salam, jangan diajak ngobrol. Semua sepakat satu kampung ini, umpamanya kita sepakat si fulan sudah melakukan pencurian, sudah melakukan perzinahan umpamanya, dan terus-terusan begitu secara terang-terangan. Apa? Kita sepakat satu kampung ini jangan nyapa dia, putus hubungan dengan dia. Ini boleh, ini boleh, tetapi dengan syarat, tidak secara mutlak. Syaratnya apa? Tatkala memang hajar ya tersebut bisa menimbulkan efek, bisa menimbulkan pengaruh, perubahan pada orang yang dihajar, di mana dia akan menjadi malu, akan menjadi bingung, itu kan, karena tidak disapa oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya dia sadar, oh ternyata saya diabaikan, dicuekan, dijauhi oleh orang-orang karena kebiasaan buruk saya seperti ini, seperti ini. Karena saya melakukan maksiat ini, saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunjukkan perubahan itu di hadapan ya manusia, orang-orang yang lain, lalu orang pun kembali normal. Jadi tidak seterusnya. Kalau sudah bagus, udah selesai. Seperti itu. Tapi kalau ternyata ya hajar tersebut malah menjadikannya menjadi-jadi, ini dicuekin malah menjadi-jadi ya, dengan kegiatan maksiat dan dosa, ini enggak. Tidak disyariatkan. Ya, seperti kita dengan pelaku kesyirikan, ya, pelaku yang melakukan syariat baru tanpa tuntunan dari Nabi SAW, ini tidak perlu hajar kalau ternyata tidak ada pengaruhnya. Apalagi ternyata dia melakukan kesalahan itu karena tidak tahu, ujug-ujug dihajar aja. Setelah ngaji saya tahu ini bukan tuntunan Nabi, hajar aja, ujug tekaru gitu kan bahasa Sundanya, ujug-ujug gitu. Nggak boleh, harus sampai ilmu dulu. Jadi memang harus ada pengaruhnya. Ini kalau ternyata pelaku perbuatan buruk maksiat tersebut seorang muslim. Jadi ada kapan dihajar, ada kapan tidak boleh dihajar walaupun dia melakukan sebuah dosa. Ya. Adapun kalau ternyata ya orang yang melakukan perbuatan buruk dan maksiat ini adalah orang kafir, di antara bentuk perbuatan buruk adalah kekufuran, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adapun ini hukum menghajarnya adalah selamanya. Selamanya. Ya, kita ya akan menghentikan hajar tersebut tatkala dia menjadi muslim. Jadi kalau orang kafir walaupun kata-katanya sopan, suka memberi, gak boleh kita terlalu dekat dengan mereka. Gak boleh ada hubungan loyalitas, saling mengasihi yang begitu dekat dengan mereka, gak boleh. Ya, kita bermuamalah dengan mereka hanya dengan muamalah sosial umumnya secara dasar. Hanya secara mendasar, ya, bermuamalah untuk dalam rangka bisnis umpamanya, basa-basi saja. Ya, pagi, ya, halo, begitu saja. Ya, hanya sebatas untuk kebutuhan sosial. Ya, adapun dekat sebagaimana dekatnya kita dengan ya sesama kaum muslim, maka ini ya tidak perlu. Ya, tidak perlu karena hukum menghajar orang kafir itu selamanya sampai dia ya berubah menjadi orang muslim. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan bacakan ada 2 soal di sini. Kewajiban kita beribadah wajib, apa yang paling penting dan utama? Terima kasih. Maksudnya mungkin ya pertanyaannya, ibadah yang paling wajib apakah yang paling penting, yang paling utama untuk kita
laksanakan. Ya, ibadah terbesar yang paling wajib, yang harus kita laksanakan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa terbesar, maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kewajiban yang paling pertama. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perinciannya. Dengan perinciannya, yaitu dalam bentuk kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, dan yang memiliki alam semesta ini. Rububiyah. Dan dengan cara kita menjadikan setiap ibadah kita hanya tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, dan sifat-sifat yang luhur sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa mentakwil, ya, tanpa mempertanyakan bagaimana, tanpa mengingkari atau merubahnya. Ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kata ini semua masuk semuanya nanti. Ya, lalu kemudian salat. Kemudian salat, karena setelah syahadat itu apa? Salat. Maka jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat, karena salat merupakan kewajiban kedua setelah dua kalimat syahadat. Hukum melaksanakan sholat adalah fardu ain, artinya wajib pada setiap kita yang berakal balik, muslim, ya, dan tidak ada uzur untuk kita meninggalkan sholat kecuali gila atau meninggal. Sakit enggak? Sakit tidak jadi uzur untuk kita meninggalkan sholat, enggak. Ya, sakit dalam keadaan terbaring, otaknya ada, bisa berkedip-kedip, sholatnya berkedip-kedip. Lantas bagaimana yang sehat? Kuat, ya, tidak sakit, wajib, nggak boleh nggak sholat, dosa. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami beritahukan, orang yang tidak sholat itu dipertanyakan keislamannya. Orang yang tidak sholat dipertanyakan keislamannya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ahda alladhi bainana wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya tali ikatan yang membedakan antara kita, ya, dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Salat itu identitas seorang muslim. Kalau orang tidak salat dipertanyakan, dia Islam atau bukan? Karena ciri seorang muslim itu ya salat. Ya, ciri orang Indonesia itu ada KTP. KTP-nya hilang, orang mana ini? Itu kan? Jangan orang Malaysia lagi. Makanya salat. Jaga sholat, ya. Bahkan para ulama ada yang mengatakan orang yang tidak sholat itu dihukumi kafir, walaupun dia mengaku secara identitas muslim. Hati-hati, jangan sampai kita mengaku-ngaku di KTP kita Islam, saya muslim, tinggal di lingkungan muslim, orang tua muslim, tapi di hadapan Allah sudah tidak muslim lagi. Hati-hati, ada ya bahaya seperti itu. Makanya harus sholat, karena itu merupakan kewajiban besar yang Allah wajibkan kepada setiap kita. Apakah ibadah sunnah ada yang penting atau utama juga? Ya ada. Nanti ada namanya sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Di antara ibadah sunnah yang muakkadah nanti puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram yang akan jatuh pada hari Sabtu. Ya, kami ingatkan ini. Ya, di mana ya puasa Asyura ini bisa menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan sunnahnya lagi diiringi dengan puasa sebelum atau sesudahnya, dan yang paling utama itu diiringi dengan puasa sebelumnya. Jadi kita puasa tanggal 9 nih, hari Jumat, puasa Tasu'a, ya, lalu kita puasa hari Sabtu tanggal 10, ya. Satu lagi, Ustaz, saya mau tanya, jika kita sudah beribadah, sholat umpamanya, tetapi masih saja melakukan kemaksiatan dan zalim terhadap sesama manusia, bagaimana, apakah sholat kita diterima atau tidak? Ya. Sholat itu kan seharusnya ya, kalau orang sholat itu dia akan berhenti dari perbuatan keji dan munkar. Dia harus berhenti dari perbuatan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Ya, harusnya seperti itu. Lantas bagaimana orang sholat tapi kok masih doyan maksiat? Ya, masih suka menggibah, masih suka minum khamar umpamanya, masih suka membuka aurat, ya, masih melakukan riba, ya, masih suka ngambil barang orang. Ini yang salah apa? Apakah ayat Al-Qur'annya nggak benar atau bagaimana? Ayat Al-Qur'an nggak mungkin nggak benar, pasti benar, karena itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu orangnya, karena sholat itu, ya, dia bukanlah suatu kewajiban yang hanya dilakukan begitu saja tanpa aturan, tanpa cara yang benar. Ya, berarti dia harus memperbaiki sholatnya. Ya, boleh jadi sholatnya tidak khusyuk, boleh jadi sholatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas. Boleh jadi ternyata cara sholatnya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal seperti ini mempengaruhi, ya, kualitas sholatnya dan mempengaruhi dari efek sholatnya itu. Maka dari itu, kalau memang ingin sholatnya benar-benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, hendaknya perbaiki sholat tersebut. Sholatlah ikhlas karena Allah. Sholatlah sebagaimana tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah secara berjamaah di masjid. Sholatlah secara berjamaah di masjid dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oh, Masya Allah, banyak. Gak apa-apa ya, kita undur sedikit sholat isyanya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Ustadz, apakah teman-teman yang kita miliki sebelum hijrah haruskah kita tinggalkan walaupun mereka tidak memberi pengaruh buruk ke kita? Ya, karena mereka tidak seakidah dengan kita. Maksudnya apa nih? Ya, jadi gini, kita kalau memiliki teman nih yang belum hijrah, dalam artian masih suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan dia muslim, dia muslim. Ini kaidahnya tadi. Kalau hajar kita, meninggalkan kita, dia kita tinggalkan, bisa ada perubahan, silahkan lakukan. Tapi kalau tidak ada perubahan, jangan. Tapi kalau yang dimaksud dengan tidak seakidah di sini, teman-teman yang non muslim, orang-orang kafir, ya kita harus hajar. Ini secara mutlak. Kita hanya akan berhubungan dengan dia sebatas hubungan sosial saja. Hubungan layaknya manusia dengan manusia saja. Ya, adapun seperti kita bergandengan, duduk bareng, ya, akrab, saling memperhatikan, maka tidak boleh terhadap orang kafir, ya, seperti itu. Allah ta'ala alam bishawab. Insyaallah, ya. Saya pernah baca, carilah ilmu walau bukan karena Allah, nanti juga akan karena Allah. Ini enggak benar. Ungkapan seperti ini tidak benar. Menuntut ilmu itu ibadah. Harus dari awal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus diupayakan. Kita harus berusaha, ya, untuk mengikhlaskan, ya, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah nanti dari pertama ketika kita sudah usahakan, kita paksa-paksa lawan segala bentuk tujuan selain Allah, insya Allah secara otomatis, ya, kita akan, ya, senantiasa terbiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari awal sudah karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan sulit. Ya, akan sulit untuk lantas ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada upaya, harus ada mujahadah. Ya. Harus ada mujahadah untuk lantas bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau hijrahnya ke tempat yang lebih baik tapi masih belum merubah diri yang dulu, ya, sering melakukan maksiat, bagaimana Ustaz? Apa yang harus lebih dilakukan agar lebih kuat niatnya menjadi lebih baik? Ya. Dia sudah meninggalkan tempat buruk ke tempat yang baik, tapi masih melakukan dosa dan maksiat. Ini berarti kurang niat, ya, kurang keseriusan, kurang mujahadah sekali lagi. Ya,
dan ini dipertanyakan hijrahnya. Benar tidak hijrahnya ingin melakukan perubahan? Ya, ingin ya menjadi lebih baik. Kalau niatnya seperti itu, ya ingin lebih baik, harusnya berubah dong. Harusnya berubah. Jadi ya kami sarankan kepada ya penanya ya untuk mengintrospeksi diri. Benar tidak hijrahnya? Kalau masih bermaksiat, ya apa dong faidah hijrahnya seperti itu? Ya jadi dia harus berusaha, dan terutama ya teruslah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dia akan diingatkan, akan dinasihati. Ya, dan orang harus berupaya terus. Ya, dia harus lawan hawa nafsunya, harus lawan keinginan-keinginan, dorongan-dorongan untuk melakukan maksiat. Karena dikhawatirkan ketika dia berada di suatu tempat yang sudah kondusif, tempatnya bagus, lingkungannya bagus, orang-orang yang di sekitarnya orang soleh, fasilitas untuk menuntut ilmu ada, ya sarana-sarana untuk ibadah ada, tapi melakukan maksiat, dikhawatirkan dosanya bisa lebih besar dibandingkan tatkala dia berada di tempat yang memang buruk. Ya, karena kenapa? Di sana ada faktor-faktor pendukung yang harusnya dia tinggalkan maksiat itu. Ada faktor-faktor pendukung yang harusnya dia lebih baik, tapi kenapa tetap dalam keburukan dan kemaksiat yang biasa dulu dilakukan di tempat asalnya. Jadi hati-hati. Ya, dikhawatirkan justru dosa yang dia peroleh di tempat yang baru ya akan lebih besar dibandingkan tempat yang lama. Ya Allah taala alam bissawab. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa disampaikan ke kami, kita jawab pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke ini ke apa? Oh.